Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Sabilillah dari Manajemen A semester 3 NPM 21020 180. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir bahasa Indonesia dengan berjudul penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada penamaan usaha pelayanan akomodasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ucapkan tidak lupa selawat serta salam teruskan pada baginda Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Penyusunan materi berjudul penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada penamaan usaha pelayanan akomodasi membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia pada usaha pelayanan akomodasi yang banyak digunakan para pengusaha guna menamai usaha tersebut. Adapun penyusunan materi ini yang bertema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada penamaan usaha pelayanan akomodasi dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia yang tidak hanya membahas penggunaan bahasa yang benar saja, tetapi juga pengembangan dalam membuat nama usaha pelayanan akomodasi yang baik dan benar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia Ibu Arlis Muryani MPD yang telah membimbing penyelesaian tugas akhir sebelum ujian akhir semester. Saya berharap setelah penyampaian materi ini dapat menambah wawasan kita dalam penamaan yang baik dan benar dalam usaha pelayanan akomodasi. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan materi. Penulis berharap terbuka pada kritik dan saran sebagai bagian dari bekal penulis agar dapat lebih baik ke depannya dalam penulisan materi bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Selanjutnya lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian bahasa yang baik dan benar. Kedua ada hubungan penggunaan bahasa yang baik dan benar pada penamaan usaha penyediaan akomodasi. Yang ketiga ada penggunaan bahasa yang baik dan benar pada penamaan usaha penyediaan akomodasi. Yang keempat ada contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar pada usaha pelayanan akomodasi. Nah, yang saya bahas kali ini yang pertama dulu yaitu pengertian bahasa yang baik dan benar itu sendiri. Bahasa Indonesia yang baik artinya yang baik sesuai dengan situasi komunikasi formal dan non-formal. Tujuannya, informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa kebakuan bahasa. Bahasa yang benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan berbahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua yaitu ada hubungan penggunaan bahasa yang baik dan benar pada penamaan usaha penyediaan akomodasi. Penggunaan bahasa yang baik dan benar tentunya sangat berpengaruh ke suatu badan publik guna menyampaikan kepada masyarakat apa identitas bangunan usaha tersebut. Pada penamaan usaha tentunya juga melihat aspek penerapan kaidah ejaan yang disempurnakan, dan penamaan tersebut harus sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jika penggunaan penamaan pada usaha penyediaan akomodasi sesuai dengan ketentuan, maka konsumen yang sedang mencari jasa pelayanan akomodasi mengerti dan tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Hal itu tentunya dapat mempengaruhi income atau pendapatan perusahaan. Jadi, hubungan penggunaan bahasa yang baik dan benar pada penamaan usaha penyediaan akomodasi adalah guna mempermudah masyarakat dalam membaca, memahami nama usaha pelayanan akomodasi tersebut, dan mudah diingat banyak orang. Yang ketiga yaitu ada penggunaan bahasa yang baik dan benar pada penamaan usaha penyediaan akomodasi. Penamaan bangunan atau gedung seperti apartemen dan perhotelan, baik yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, yang meliputi penerapan kaidah ejaan yang disempurnakan,
Pada umumnya, selain pemakaian bahasa Indonesia, juga terdapat pemakaian bahasa daerah dan bahasa asing. Ketiga jenis bahasa itu memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam politik bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara. Dalam kenyataannya, penggunaan ketiga bahasa tersebut di atas saling pengaruh satu dengan yang lain. Bahasa daerah mewarnai penggunaan bahasa Indonesia dalam aspek budaya atau nilai rasa. Sedangkan bahasa asing mewarnai penggunaan bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta bidang ekonomi, khususnya perniagaan. Berpegang pada semboyan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, disadari atau tidak, bahasa merupakan cermin dunia seseorang. Ketika seseorang berbahasa, sebenarnya dia menunjukkan jati diri dan identitasnya. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan masih kurangnya masyarakat yang menunjukkan kemampuannya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada penamaan di bangunan usaha pelayanan akomodasi. Selain itu, masyarakat cenderung pada penggunaan bahasa dan istilah asing yang tidak pada tempatnya, karena istilah tersebut sesungguhnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, selanjutnya itu ada contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar pada usaha pelayanan akomodasi. Nah, di sini saya memberikan dua contoh penamaan yang baik dan benar, yaitu yang pertama ada Hotel Losari Beach. Di situ ada sebuah banner nama hotel tersebut. Penulisan pada papan nama hotel lokasi beach sudah sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat pada penulisan Hotel Losari Beach sesuai dengan struktur bahasa Indonesia baku. Adalah DM diterangkan atau menerangkan. Namun, penggunaan kosakata asing beach masih dipertahankan pihak pengelola. Oleh karena itu, alangkah baiknya seandainya nama hotel ini dikonversi menjadi Hotel Pantai Losari. Hotel Losari Beach, selain struktur bahasa pada papan nama hotel, penggunaan tanda 3 bintang yang menunjukkan bahwa hotel tersebut berklasifikasi sebagai hotel berbintang 4. Nah, yang kedua yaitu ada Hotel Makassar Golden. Di situ ada penulisan nama Hotel Makassar Golden sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat pada penulisan Hotel Makassar Golden sesuai dengan struktur bahasa Indonesia baku. Adalah DM diterangkan sampai menerangkan. Namun, penggunaan kosakata asing Golden masih dipertahankan pihak pengelola. Pihak Balai Bahasa pernah menawarkan nama yang khas Indonesia yaitu Kencana sebagai padanan dari kata golden. Namun pihak pengelola bersikeras mempertahankan nama golden dengan alasan nama tersebut merupakan hoki dan nama Makassar Golden Hotel sudah dikenal di mancanegara. Nah, tersebut yaitu sedikit materi dari saya sebagai penutup. Pada pemakaian, kesimpulannya seperti ini. Pada pemakaian bahasa daerah dan bahasa asing sangat berpengaruh pada penamaan bangunan atau gedung apartemen, hotel, baik yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dengan alasan demi menjaga seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam proses penamaan bangunan atau gedung usaha pelayanan akomodasi, seyogyanya yang membuat penulisan agar mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama yang menyangkut penggunaan ejaan, pilihan kata, dan pengalimatan, serta mempelajari terlebih dahulu kajian semiotika atau ilmu yang mempengaruhi mengenai sistem tanda atau teori tentang pemberian tanda. Selain itu, harus tetap berpegang pada semboyan bahasa menunjukkan bangsa. Disadari atau tidak,
Apabila seseorang berbahasa, sebenarnya dia menunjukkan jati diri atau identitasnya dengan mengutamakan bahasa Indonesia dalam artian menempatkan kata, frasa, klausa berbahasa Indonesia pada posisi teratas dengan huruf yang lebih besar. Terima kasih. Tersebut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.